semua dana dialokasikan untuk penanganan pandemi ini. Makanya kemudian kita defisit anggaran 5%. Tapi apakah itu cukup? Karena eh, peneliti para ekonom memperkirakan dampak terburuk akibat corona ini berpotensi menambah 5,1 juta hingga 12 juta orang miskin hingga pertengahan tahun ini. Eh, Defisit kalau saya membaca tulisannya Khatib Basri katanya paling enggak untuk menangani masyarakat miskin ini ada defisit 8% gitu. Pertanyaannya kita punya uang nggak, Bu Ani? Jadi kalau kita menghadapi tadi kemungkinan defisit yang lebih besar, kan orang bertanya terus jadi pembiayaannya dari mana gitu kan? Ya. Jadi kalau kita tadinya defisitnya di 1,76%, yang tadinya undang-undang awal kita maunya begitu di undang-undang APBN 2020, sekarang dia bisa melonjak ke 5%. Itu berarti ada nambah jumlah hampir sekitar lebih dari 500 triliun sendiri. Jadi orang tanya, ada uangnya nggak? Kan pertanyaannya itu sebetulnya kalau dalam bahasa teknis ada pembiayaannya nggak? Nah kita begitu kita antisipasi bahwa defisitnya meningkat karena tadi kebutuhan belanja naik dan penerimaan kita turun, kita pembiayaannya kemudian mencari apa ini? Satu, kita menggunakan semua dana yang masih dimiliki pemerintah sendiri, yaitu sisa anggaran lebih kita yang ada di Bank Indonesia, kita menggunakan dana-dana abadi. Dana abadi itu kalau dipakai bukan berarti hilang, Rosi. Kita pakai pinjem untuk dia membiayai defisit, dia membeli surat berharga negara. Dana abadinya sih tetap ada gitu. Orang kan suka salah konsep, oh itu dana abadi untuk pendidikan habis ini nanti untuk krisis. Enggak juga gitu. Kemudian kita juga menggunakan dana-dana yang ada di dalam resource yang ada. Kita kemudian ada pinjaman yang berasal dari bilateral. Australia kemarin telepon, kamu perlu nggak saya pinjemin tambahan? Jepang, Perancis. Mereka semuanya dalam posisi untuk kemudian kita menggunakan dari lembaga multilateral, Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, IDB. Semuanya mereka ingin membantu. Dalam situasi seperti ini, lembaga mandatnya adalah membantu negara. Indonesia termasuk negara anggota di situ. Jadi mereka akan menambahkan. Jadi kita sudah menambahkan sekarang jumlah yang bisa kita tarik dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian apalagi kita mengisu surat utang di pasar, baik yang domestik maupun yang di global. Yang waktu itu kita mengeluarkan 4,3 billion dalam situasi yang sangat window opportunity-nya sangat sempit dan kita dapat rate yang luar biasa bagus. Bahkan kita lebih bagus dari Qatar yang dia ratingnya AA. Kita triple B+. Nah ini yang situasi yang sebetulnya cukup bagus dari sisi kita punya track record yang akan kita jaga. Di dalam negeri kalau pasar kita sekarang surat berharganya sedang dalam posisi kompetisi karena banyak sekali tadi capital outflow keluar, maka kalau sampai seandainya kita mengisu surat utang, marketnya nggak bisa mengabsorb, Bank Indonesia menurut Perpu bisa membeli. Ya. Gitu. Itu yang memang tercantum dalam Perpu yang sudah di dalam Perpu ada. Jadi BI bisa membeli surat berharga negara di pasar perdana. Dia ikut dalam bidding secara transparan. Jadi bukannya BI sama pemerintah kemudian kong kali kong sendiri, enggak, dia mengikuti aja proses dalam market mechanism secara transparan dengan para bidder yang lain. Dan itu sejauh ini sampai sekarang ini sih baik ya, tapi kita kan jaga terus. Kalau orang mengatakan oh defisitnya bisa lebih besar dari 5%, kan kita sekarang tiap bulan harus mengupdate, Rosi. Oh ini berapa jumlah pandemiknya, korbannya naik atau turun, jumlah yang tertular naik atau turun. Sehingga Presiden dan Kabinet akan terus mengevaluasi apakah ini PSBB akan diterapkan lebih banyak atau lebih sedikit, apakah lebih disiplin ataukah lebih kendor. Itu semuanya tergantung dari bagaimana sisi kesehatannya. Namun dampak ekonominya juga tetap harus kita persiapkan juga gitu. Jadi kita juga harus menjaga itu.